Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024, saya akan mengomentari Israel mengirim bantuan ke Palestina sebesar 116 juta dolar. Daerah Palestina wilayah hukumnya Palestina bagian barat dan jalur Gaza dan Rafah, dan organisasi masyarakat terdiri kelompok Fatah dan kelompok Hamas yang melakukan penyerangan ke Israel pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 adalah kelompok Hamas. Hingga warga sipil Israel tewas lebih 1.200 orang yang meliputi anak bayi, orang tua, anak kecil, anak gadis, setelah diperkosa, dibunuh juga menyandra lebih 200 warga sipil Israel yang ditempatkan di jalur Gaza dan Rafah. Begitu biadabnya kelompok Hamas. Walaupun demikian, Presiden Joko Widodo tidak mengutuk kelompok Hamas, bahkan Wakil Presiden Yusuf Kala bangga atas serangan kelompok Hamas ke Israel. Ketika kelompok Hamas menyerang Israel, kata Presiden Mahmud Abbas, sama sekali tidak ikut campur tangan dalam serangan kelompok Hamas ke Israel. Sepertinya kelompok Hamas ingin menguasai Israel tanpa seizin Presiden Palestina Mahmud Abbas. Pada tanggal 8 Oktober tahun 2003, besok harinya, Israel membalas serangan kelompok Hamas dengan membombardir jalur Gaza dan Rafah hingga tewas masyarakat sipil lebih 35.000 orang. Langsung Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengutuk Israel dengan alasan kemanusiaan. Akibat perang Israel dengan kelompok Hamas selama 10 bulan dari tanggal 7 Oktober 2023 hingga bulan Juli tahun 2024, masyarakat sipil sudah banyak yang mati. Ditambah gedung-gedung bertingkat milik pemerintah maupun milik warga sipil berupa apartemen hancur semua, dan sebagian masyarakat sipil mengungsi mengalami kesulitan makanan karena semua bantuan asing dilarang masuk ke jalur Gaza dan Rafah. Akibat penderitaan masyarakat sipil kelompok Hamas, Presiden Palestina Mahmud Abbas menegur dan memarahi pimpinan kelompok Hamas Yahya Sinwar karena perbuatan kelompok Hamas menyerang Israel pertama kali secara tiba-tiba menimbulkan kemarahan besar bagi Israel, lalu membombardir di jalur Gaza dan Rafah yang akibatnya mengalami kehancuran rumah sakit, rumah penduduk, dan banyak korban mati. Seandainya kelompok Hamas tidak menyerang Israel, dapat hidup berdampingan secara damai. Tetapi nasi sudah jadi bubur, tinggal memikirkan apa masih bisa tinggal di jalur Gaza dan Rafah, harus mengungsi kemana, dan negara mana yang mau menampung pengungsi kelompok Hamas. Walaupun perang Israel dengan kelompok Hamas, hubungan Israel dengan Palestina selalu baik, di mana Israel telah mengirim bantuan sebesar 116 juta dolar ke Palestina sebagai pertanda hubungan Israel dengan Palestina baik-baik saja. Begitu besarnya bantuan Israel ke Palestina, sedangkan negara Indonesia hanya membantu dengan mengirim supermi dan uang 20 miliar. Itu pun bantuan Indonesia diinjak-injak warga sipil Israel, sedangkan uang 20 miliar disita militer Israel dan dimasukkan ke kas Israel. Palestina lebih bersahabat dengan Israel dibandingkan dengan negara Indonesia dan Malaysia. Terbukti Palestina menolak bantuan dari negara Indonesia dan negara Malaysia dengan dugaan Palestina akan menyampaikan bantuan Indonesia dengan Malaysia ke jalur Gaza dan Rafah yang membutuhkannya. Wajar Palestina lebih bersahabat dengan Israel. Pada umumnya masyarakat Palestina banyak yang bekerja di Israel sebagai karyawan swasta, di hotel-hotel, dan di bidang
transportasi, rumah sakit swasta, dan seterusnya. Palestina sangat menjaga hubungan baiknya dengan Israel sampai bantuan Indonesia dan Malaysia ditolak Palestina karena bila sampai ketahuan Israel akan marah ke Palestina yang bisa dianggap pengkhianat Israel dan bisa Israel memutuskan hubungan dengan Palestina yang berdampak warga sipil Palestina tidak boleh masuk ke Israel untuk bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan-perusahaan. Ketika Yasser Arafat memimpin Palestina saat itu, Israel sudah ada kesepakatan atau perjanjian bahwa Palestina untuk merdeka yang menengahinya Presiden Amerika Serikat. Hanya saja saat berlangsungnya pemilihan umum yang dimenangkan kelompok Hamas, di mana setelah kelompok Hamas berkuasa, lalu semua perjanjian atau kesepakatan merdeka dengan Israel dibatalkan kelompok Hamas, sehingga saat ini Palestina belum merdeka secara penuh. Sehingga dari dulu sampai sekarang kelompok Hamas ini selalu mencari gara-gara kepada Israel untuk melakukan permusuhan. Baru-baru ini ada informasi bahwa negara Amerika Serikat mengusulkan perdamaian kelompok Hamas dengan Israel, tetapi syaratnya semua alat persenjataannya kelompok Hamas ditiadakan dengan maksud tidak melakukan penyerangan lagi ke Israel, dan usulan Presiden Amerika Serikat Joe Biden tersebut tidak dapat diterima pimpinan kelompok Hamas Yahya Sinwar. Sangat marah-marah. Dianggapnya konsep perdamaian Presiden Amerika Serikat Joe Biden tersebut tidak adil dan hanya menguntungkan Israel secara sepihak. Demikian juga konsep perdamaian Presiden Amerika Serikat pertentangan kelompok Hamas dengan Israel diakhiri dengan melakukan gencatan senjata. Sebenarnya Israel tidak mau gencatan senjata dan kemauan Israel terus menyerang kelompok Hamas. Tetapi karena tekanan Presiden Amerika Serikat terpaksa menerima konsep perdamaian Presiden Amerika Serikat Joe Biden tersebut dan hingga sekarang belum ada keputusannya. Harapan saya Palestina menerima bantuan dari Israel $116 juta sebagai pertanda hubungan Palestina dengan Israel sangat baik selama ini. Banyak pandangan masyarakat terlebih Indonesia menganggap hubungan Palestina dengan Israel tidak baik. Ternyata sebaliknya hubungannya sangat baik. Terbukti Palestina menolak bantuan negara Indonesia dan negara Malaysia. Daerah Palestina, wilayah hukumnya Palestina, bagian barat, dan jalur Gaza dan Rafah, dan organisasi masyarakat terdiri dari kelompok Fatah dan kelompok Hamas yang melakukan penyerangan ke Israel pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 adalah kelompok Hamas. Hingga warga sipil Israel tewas lebih 1.200 orang yang meliputi anak bayi, orang tua, anak kecil, anak gadis setelah diperkosa dibunuh juga, dan juga menyandrai lebih 200 warga sipil Israel yang ditempatkan di jalur Gaza dan Rafah. Begitu biadabnya kelompok Hamas. Walaupun demikian, Presiden Joko Widodo tidak mengutuk kelompok Hamas. Bahkan Wakil Presiden Yusuf Kala bangga atas serangan kelompok Hamas ke Israel. Ketika kelompok Hamas menyerang Israel, kata Presiden Mahmud Abbas, sama sekali tidak ikut campur tangan dalam serangan kelompok Hamas ke Israel. Sepertinya kelompok Hamas ingin menguasai Israel tanpa seizin Presiden Palestina Mahmud Abbas. Pada tanggal 8 Oktober tahun 2023, besok harinya Israel membalas serangan Hamas dengan membombardir jalur Gaza dan Rafah hingga tewas masyarakat sipil lebih 35.000 orang. Langsung Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengutuk Israel dengan alasan kemanusiaan.
Akibat perang Israel dengan kelompok Hamas selama 10 bulan dari tanggal 7 Oktober 2023 hingga bulan Juli tahun 2024, masyarakat sipil sudah banyak yang mati, ditambah gedung-gedung bertingkat milik pemerintah maupun milik warga sipil berupa apartemen hancur semua, dan sebagian masyarakat sipil mengungsi mengalami kesulitan makanan karena semua bantuan asing dilarang masuk ke jalur Gaza dan Rafah. Akibat penderitaan masyarakat sipil kelompok Hamas, Presiden Palestina Mahmud Abbas menegur dan memarahi pimpinan kelompok Hamas, yaitu Yahya Sinwar, karena perbuatan kelompok Hamas menyerang Israel pertama kali. Israel secara tiba-tiba menimbulkan kemarahan besar bagi Israel lalu membombardir jalur Gaza dan Rafah yang akibatnya mengalami kehancuran rumah sakit, rumah penduduk, dan banyak korban mati. Seandainya kelompok Hamas tidak menyerang Israel, dapat hidup berdampingan secara damai. Tetapi nasi sudah jadi bubur, tinggal memikirkan apa masih bisa tinggal di jalur Gaza dan Rafah. Harus mengungsi ke mana dan negara mana yang mau menampung pengungsi kelompok Hamas. Walaupun perang Israel dengan kelompok Hamas, hubungan Israel dengan Palestina selalu baik, di mana Israel telah mengirim bantuan sebesar 116 juta dolar ke Palestina sebagai pertanda hubungan Israel dengan Palestina baik-baik saja. Begitu besarnya bantuan Israel ke Palestina, sedangkan negara Indonesia hanya membantu dengan mengirim Supermi dan uang 20 miliar, itu pun bantuan Indonesia diinjak-injak warga sipil Israel, sedangkan uang 20 miliar disita militer Israel dan dimasukkan ke kas Israel. Palestina lebih bersahabat dengan Israel dibandingkan dengan negara Indonesia dan Malaysia. Terbukti Palestina menolak bantuan dari negara Indonesia dan negara Malaysia dengan dugaan Palestina akan menyampaikan bantuan Indonesia dengan Malaysia ke jalur Gaza dan Rafah yang membutuhkannya. Wajar Palestina lebih bersahabat dengan Israel. Pada umumnya masyarakat Palestina banyak yang bekerja di Israel sebagai karyawan swasta di hotel-hotel dan di bidang transportasi, rumah sakit swasta, dan seterusnya. Palestina sangat menjaga hubungan baiknya dengan Israel sampai bantuan Indonesia dan Malaysia ditolak Palestina, karena bila sampai ketahuan Israel akan marah ke Palestina yang bisa dianggap pengkhianat Israel, dan bisa Israel memutuskan hubungan dengan Palestina yang berdampak warga sipil Palestina tidak boleh masuk ke Israel untuk bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan-perusahaan. Ketika Yasser Arafat memimpin Palestina saat itu, Israel sudah ada kesepakatan atau perjanjian bahwa Palestina untuk merdeka, yang penengahnya Presiden Amerika Serikat. Hanya saja saat berlangsungnya pemilihan umum yang dimenangkan kelompok Hamas, lalu kelompok Hamas sudah merasa berkuasa, lalu setelah kelompok Hamas berkuasa, lalu semua perjanjian atau kesepakatan merdeka dengan Israel dibatalkan kelompok Hamas semua, sehingga hingga saat ini Palestina belum merdeka penuh. Sehingga dari dulu sampai sekarang kelompok Hamas ini selalu mencari gara-gara kepada Israel untuk melakukan permusuhan. Baru-baru ini ada informasi bahwa negara Amerika Serikat mengusulkan perdamaian kelompok Hamas dengan Israel, tetapi syaratnya semua alat persenjatanya kelompok Hamas ditiadakan dengan maksud tidak melakukan penyerangan lagi ke Israel. Dan usulan Presiden Amerika Serikat Joe Biden tersebut tidak dapat diterima pimpinan kelompok Hamas, Yahya Sinwar. Sangat marah-marah. Dianggapnya konsep perdamaian Presiden Amerika Serikat Joe Biden tersebut
tidak adil dan hanya menguntungkan Israel secara sepihak. Demikian juga konsep perdamaian Presiden Amerika Serikat bertentangan kelompok Hamas dengan Israel diakhiri dengan melakukan gencatan senjata. Sebenarnya Israel tidak mau gencatan senjata dan kemauan Israel terus menyerang kelompok Hamas. Tetapi karena tekanan Presiden Amerika Serikat terpaksa menerima konsep perdamaian Presiden Amerika Serikat Joe Biden tersebut dan hingga sekarang belum ada keputusannya. Harapan saya, Palestina menerima bantuan dari Israel $116 juta sebagai pertanda hubungan Palestina dengan Israel sangat baik selama ini. Banyak pandangan masyarakat, terlebih Indonesia, menganggap hubungan Palestina dengan Israel tidak baik. Ternyata sebaliknya hubungannya sangat baik. Terbukti Palestina menolak bantuan negara Indonesia dan negara Malaysia. Sekian dan terima kasih.